Sehubungan dengan adanya keinginan dari jemaat untuk berkontribusi memberikan persembahan, maka berikut ini kami sampaikan informasi tentang nomor rekening persembahan gereja. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Shalom. GBI Hotel Indah Ranto Prapat mengadakan ibadah di gedung gereja dan ibadah online lewat YouTube dan Facebook setiap minggunya. Ibadah berlangsung hanya 1 jam setiap gelombangnya dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Ibadah sekolah minggu onsite diadakan setiap minggu masuk pukul 9.30 WIB di lantai 3 Hotel Indah. Ibadah Family Altar kembali diadakan Jumat 7 Januari 2022. Bagi bapak atau ibu yang rindu ikut dalam ibadah FA, dapat melihat tempat-tempat ibadah FA yang ada. Masih terbuka kesempatan melayani di Departemen Musik, di bidang musik, vokal, multimedia, dan kameramen. Bapak Ibu dapat menghubungi kontak person Pak Jekus Ginting di nomor telepon 0853 6111 1188 atau Pak Doni Nenggolan di nomor telepon 0813 9748 1848. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2021 dan kita percaya penyertaan Tuhan yang sama ada di sepanjang tahun ini. Sebab itu, kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan ucapan syukur di sepanjang minggu 1 sampai ke-3 di bulan ini. Bapak atau Ibu bisa memasukkannya dalam peti persembahan yang ada. Mari tetap berdoa bagi pemerintah Indonesia, persiapan pemilu 2024, aparat keamanan, program pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, penanganan COVID-19, lembaga tinggi dan badan-badan negara, serta gereja Tuhan. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari keramaian, dan melakukan vaksinasi. Tetap kuat dan tetaplah hidup dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan yang menyaksikan ibadah ini bersama-sama dari rumah, kami undang bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat indah rencana-Mu, pertolongan Tuhan. Di minggu yang pertama di tahun 2022 ini kami mengucap syukur, Kau baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu, Kau memberkati kami melalui tahun 2021. Dan pagi hari, sore hari ini kami beribadah bersama-sama dengan umat-Mu. Kami rindu Kau hadir dan melawat kami. Kau menuntun kami dan menyertai kami sepanjang tahun 2022. Kami berdoa untuk negeri kami. Pulihkan Indonesia, sertai negeri kami Tuhan. Berkati dengan limpah. Berkati pemerintahannya dari yang tertinggi sampai terendah. Kami memberkati Bapak Presiden kami Joko Widodo, Wakilnya Ma'ruf Amin, Kabinet Indonesia Kerja, TNI Polri, DPR, MPR, para gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada pemimpin yang terendah di atas negeri kami. Kami berdoa Tuhan, apa yang mereka kerjakan dan fikirkan adalah pekerjaan yang terbaik untuk kesejahteraan negeri kami. Bukankah Engkau yang sudah berfirman supaya kami berdoa, usahakanlah kesejahteraan kota di mana Engkau tempatkan kami ya Bapa. Oleh karena itu kami rindu pengurapan Tuhan memulihkan Indonesia, pulihkan ekonominya, pulihkan kesehatannya. Kami berdoa di tengah-tengah virus corona yang sedang masih mengancam negeri kami. Kami butuh perlindungan Tuhan, sertai Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, para medis rumah sakit. Kami berdoa semuanya dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Kami berdoa untuk varian baru ini Tuhan. Kami berdoa sekali lagi di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan menutup bungkus bangsa kami. Kami dijauhkan dari keadaan yang buruk. Kami berdoa rumah sakit, setiap rumah sakit Tuhan boleh disertai Tuhan, sehingga kami bersama-sama dengan seluruh warga yang ada di negeri ini boleh menjaga kesehatan,
patuh dengan protokol kesehatan, dan kami berdoa tingkat vaksinasi semakin meninggi supaya kami pulih bersama-sama Tuhan. Berkat-Mu turun atas pemimpin rohani kami Bapa. Berkati hamba Bapak Pendeta Insinyur Niko yang ada di Jakarta, Gembala Pembina Keluarga Besar GBI Medan Plaja, dan Pendeta Bambang Yona dan para pemimpin kami yang ada di GBI Medan Plaja Tuhan. Juga hamba-Mu atas kota kami Rantau Perapat Labuhan Batu Bapak Pendeta Ramon Sidabalo. Engkau memberkati mereka dengan kekuatan yang baru. Berkati dengan hikmat dan visi yang tajam dari Tuhan, supaya lewat kehidupan mereka, tuntunan yang Engkau sampaikan membuat umat-Mu boleh naik ke Gunung Kudus Tuhan, menikmati kasih dan setia Tuhan. Berkati anak-anaknya, berkati istrinya, berkati kesehatan mereka, apa yang mereka perlu. Kami berdoa tangan Tuhan memberkati dengan limpahnya. Kami bersyukur apa yang sudah Tuhan kerjakan di tahun 2021, dan kami minta penyertaan-Mu. Tahun 2022 kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Kami berkata malam hari ini, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang kekurangan Engkau cukupkan, yang kehilangan Engkau hiburkan. Dan kami percaya firman dan Roh Kudus-Mu itu yang menghibur kami, menopang dan menolong kami berjalan di tahun perkenanan-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan memberkati kami. Berkati umat-Mu yang sedang dalam perjalanan, supaya mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami berdoa apa yang gereja-Mu kerjakan di tahun ini sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Dan kami akan melihat penuaian jiwa yang besar atas negeri kami, atas kota kami Rantau Perapat. Kami percaya Tuhan menyertai kami sepanjang tahun ini. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Kami berdoa untuk kota kudus-Mu ya Tuhan. Shalom bagimu Yerusalem. Diberkati engkau Yerusalem, kota kudus Tuhan. Diberkatilah tembok-Mu dan puri-puri-Mu, sentosa dalam kemah-kemah-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan, setiap orang yang memberkati umat-Mu akan mendapat berkat yang sama dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa atas umat-Mu Israel, kami percaya mereka akan berseru dan percaya bertobat. Yesus adalah Tuhan. Ini doa kami malam hari ini. Dan kami percaya ketika kami duduk menyembah Tuhan bersama-sama, hadirat-Mu turun di tengah-tengah umat-Mu. Dan kami akan melihat ada kemurahan Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan yang rindu memuji menyembah Dia bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom juga bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi, yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Ini adalah minggu pertama di awal tahun 2022. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu cuma karena perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya. Kami percaya berkat Tuhan juga yang membuat kita masih tetap dapat berdiri tegak, bahkan kita boleh memuji, menyembah Allah kita. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami berkenalan dengan Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir mengikuti ibadah, khususnya pada ibadah gelombang keempat pada hari ini. Mari lambaikan tangannya supaya kami dapat menyambut saudara. Puji Tuhan, saudara bukan orang asing di tempat ini, amin. Tapi kita satu di dalam Kristus. Kami mengundang Bapak Ibu yang kami kasihi untuk mengikuti setiap ibadah-ibadah yang kita adakan. Bersama-sama kita mencari hadirat Tuhan dan kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi, yang siap memuji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami akan datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita angkat bunyi ini. Katakan di hadapan Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih.
saya persilakan duduk kembali. Haleluya Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah bagi setiap kami ya Allah. Jikalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami tahu itu semua karena perkenanan dan anugerah-Mu. Kami masih boleh hidup, kami sehat, kami boleh menyembah Engkau. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Sore hari ini kami datang menyembah-Mu ya Allah. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini, sama-sama katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
lebih luas. Amin ya Tuhan. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas daripada samudra ya Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Lebih luas. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Mari kita sembah Dia Bapak Ibu. Mari angkat ucapan syukur-Mu kepada Dia. Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Mari naikkan ucapan syukur dan penyembahan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sebab kami ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, Rabashikiara labara labara labayashi. Yarana labayashi. Kami bersyukur, kami menyembah besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Heranlah Allahku. Oh, Rabashikiara labara labara labayashi. Rabashikiara labara labara labayasi. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kasih setia-Mu dan kemenangan-Mu. Hadirat-Mu, itulah yang kami rindukan dalam hidup kami ya Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami umat-Mu. Berjalanlah bersama dengan kami ya Allah. Pegang tangan kami. Haleluya. Yesus, Yesus. Sebab tanpa Tuhan kami tidak akan mampu. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tanpa
kami. Engkaulah satu-satunya yang ada. Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkaulah pembela kami ya Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami ya Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami sedetik pun. Kami umat-Mu dalam menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengasihi setiap kami. Oh ya
kami. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami. Kalau kami ada seperti kami ada pada malam hari ini. Semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami. Pengurapan-Mu menolong setiap kami mengerti akan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang bersama-sama ibadah malam hari ini. Streaming dari GB Hotel Indah Rantau Prapat. Doa kami setiap kita dalam keadaan baik-baik. Kita bersyukur kita ada di minggu pertama di tahun yang baru ini. Nah mari kita melihat Tuhan memberikan tema bagi kita keluarga besar GBI Medan Pelajar. Di mana gereja kita terhisap ada di sana sepanjang tahun 2022. Maka Tuhan memberikan tema bagi kita tahun deklarasi perkenanan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah 13 ayat yang ke-22. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3 ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita belajar dari satu pribadi yang dicatat di Alkitab. Satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah latar belakang daripada kisah ini adalah ketika Filistin berperang dengan orang-orang Israel. Maka Filistin ini dengan banyak tentaranya itu menekan bangsa Israel. Sehingga orang-orang Israel, pasukan Israel itu takut dan mereka berlari dan bersembunyi. Nah pada waktu itu Raja Saul yang memimpin peperangan itu. Nah Saul menjadi sangat-sangat ketakutan dan Saul itu mulai gelisah. Nabi Samuel itu pernah menyampaikan kepada Raja Saul, 7 hari lagi aku akan datang dan aku akan mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan di hadapan Allah. Nah untuk apa korban bakaran, korban keselamatan ini? Sebab pada waktu dipersembahkan korban, bakaran korban keselamatan, Allah akan mengingat bangsa pilihannya. Allah akan mengingat Israel dan Allah akan berperang bagi Israel. Dan Allah akan mengaruniakan kemenangan bagi Israel. Nah sayangnya ketika Nabi Samuel berkata kepada Raja Saul, 7 hari lagi aku akan datang untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Saul tidak mentaatinya. Saul tidak sabar. Di dalam ketakutannya maka Raja Saul mulai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Dan itu di hadapan Tuhan salah. Dan itu di hadapan Tuhan adalah satu perbuatan yang bodoh. Kenapa? Di dalam perjanjian lama maka tugas raja adalah untuk mensejahterakan rakyat. Untuk memberi makan rakyat. Berbeda tugas nabi, tugas imam. Tugas daripada imam, perantara antara umat yang percaya kepada Allah dan itu dengan Allah yang ada di surga. Imam tugasnya adalah untuk mempersembahkan korban yang mewakili umat Tuhan kepada Allah di surga. Dan pada waktu Raja Saul sebagai raja mempersembahkan korban itu dalam pandangan Allah itu salah. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka Tuhan tidak lagi mengokohkan kerajaan Israel di bawah Raja Saul. Tuhan di ayat yang ke-22 ayat Kisah 13 dikatakan, maka Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Karena apa? Dikatakan Daud seorang yang berkenan di hati Allah. Dan Daud adalah orang yang melakukan segala kehendak Allah. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, maka Daud yang disebutkan berkenan itu dituliskan seorang yang menyenangkan hati Allah. Mari kita garis bawahi kalimat itu.
kata berkenan itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana supaya Bapak, Ibu, Saudara kita bisa beroleh favor? Bagaimana supaya kita hidup berkenan di hadapan Allah? Maka Tuhan mau setiap kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, sebelum saya lanjutkan, maka izinkan saya bertanya, apakah sampai malam hari ini Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, itu yakin saudara hidup menyenangkan Tuhan? Siapa yang menyenangkan Tuhan? Lambaikan tangannya. Kadang kita berani angkat tangan, kadang kita tidak berani angkat tangan. Kenapa? Belum tentu di dalam hidup kita menyenangkan hati Tuhan kita. Kalau Bapak Ibu yang sudah berumah tangga itu memiliki beberapa anak, katakan 4-5 orang. Saya percaya pasti ada salah satu dari anak ini yang lebih kita kasihi dari orang lain. Dari anak yang lain. Sekali lagi kalau Bapak Ibu punya anak di rumah ada 4-5 orang. Saya percaya di antara 4-5 orang anak kita ada satu orang yang lebih kita kasih dari yang lainnya. Tetap anak-anak kita. Tapi kita lebih mengasihi. Alasannya kenapa? Maka kisah 13 ayat yang ke-22 tadi dikatakan. Kenapa Daud beroleh favor? Kenapa Daud berkenan di hati Allah? Karena ia melakukan segala kehendak Allah. Pada waktu kita memiliki anak di mana apa yang kita perintahkan dia lakukan. Pada waktu kita memiliki anak dia taat kepada apa yang kita suruh. Saya percaya kita suka dengan dia. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup maka lebih jelas dikatakan bahwa kata Daud berkenan itu sangat kusukai. Satu perkataan yang membuat hati saya bergetar. Kenapa? Bagaimana kita bisa sangat disukai Tuhan? Di Alkitab ada beberapa orang atau tokoh yang itu adalah orang yang dikasih Tuhan. Dalam perjanjian baru, maka orang yang dikasih Tuhan itu yang pertama adalah Yohanes, murid Tuhan Yesus. Itu adalah pribadi yang dikasih Tuhan. Dalam perjanjian lama ada yang namanya Daniel dan termasuklah Daud. Daud adalah satu pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya di malam hari ini. Bagaimana? Kenapa Daud itu bisa sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah? Daud itu sungguh sangat dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-84. Mari kita lihat ayat ini. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Kenapa Daud itu menjadi orang yang disukai Tuhan. Orang yang dikasih Allah. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka ayat ini berkata, Daud berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, kenapa Tuhan tertarik kepada Daud? Kenapa Tuhan itu mengasihi Daud? Dari sejak mudanya, Daud ini adalah orang yang suka bergaul dengan Tuhan. Dari sejak mudanya, Daud ini pintar bermain kecapi. Dari sejak mudanya, maka dia sungguh-sungguh merindukan Allah, merindukan diam di pelataran Tuhan. Sampai ayat yang kita baca ini sering kita nyanyikan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Daud diberikan kesempatan sebagai seorang raja. Dia bisa memilih apa yang dia lakukan. Daud dicatat di Alkitab raja yang begitu sangat-sangat dihormati rakyatnya. Daud adalah raja yang begitu kaya. Tapi di dalam kehidupannya, maka Daud lebih baik 1 hari ada di rumah Tuhan. Apa yang membuat Daud melakukan seperti itu? Karena Daud percaya bahwa kehidupannya ada di tangan Tuhan.
Daud percaya bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak bersama dengan dia. Sebelum Daud menjadi raja, maka dia adalah panglima perangnya Raja Saul. Alkitab mencatat kemana saja Daud diutus, maka dia memenangkan peperangan, memenangkan peperangan, memenangkan peperangan. Bahkan dicatat di Alkitab, perempuan-perempuan yang menyambut Raja Daud ketika pulang dalam kemenangan, mulai bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu salah satu yang membuat Raja Saul itu cemburu melihat Daud. Nah, Daud lebih merindukan Tuhan. Dia tahu kehadiran Tuhan bagi dia itu sungguh sangat berarti. Nah, siapakah Daud sehingga Daud disukai Tuhan, sehingga Daud beroleh perkenanan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud sama seperti saudara saya. Daud pun manusia yang pernah melakukan pelanggaran. Dicatat di Alkitab begitu banyak pelanggaran Daud. Salah satu adalah bagaimana dia berzina dengan Batsheba. Bagaimana dia mengambil istri daripada prajuritnya. Dan dia berzina. Bagaimana Daud merancangkan pembunuhan kepada suami daripada Batsheba, yaitu Uria, yang adalah prajuritnya. Bagaimana Daud setelah mati Uria mengambil Batsheba menjadi istrinya. Satu yang dirancangkannya, satu yang ada dalam pikirannya berbuat jahat. Pada waktu Nabi Nathan menegur Daud, maaf, seolah-olah Daud tidak merasa bersalah. Seolah-olah Daud begitu yakin ketika dia sembunyikan pelanggarannya, sembunyikan dosanya, tidak ada yang tahu. Tuhan mengutus Nabi Nathan dengan satu kisah cerita untuk membuat Daud sadar. Dia membandingkan seorang rakyat hanya punya satu domba peliharaan dengan seorang raja yang punya banyak kambing dombanya. Lalu raja ini kedatangan tamu. Seharusnya raja ini mengambil salah satu dombanya yang begitu banyak, peliharaan yang begitu banyak, tapi dia mengambil dari orang miskin ini. Dan pada waktu Nabi Nathan menceritakan itu, Daud marah emosi. Dia berkata, sehingga kiranya raja itu dihukum. Saudara tahu apa yang katakan Nabi Nathan? Kamulah itu. Daud awalnya merasa orang lain tidak tahu bahwa dia berbuat dosa. Daud merasa bahwa apa yang dia lakukan ketika berzina dengan Batsheba tidak akan terbongkar. Tapi ketika Nabi Nathan diutus Tuhan memberitahukan semuanya itu. Mari kita baca satu ayat ini. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Stop. Saya percaya Bapak Ibu dengan posisinya Daud sebagai raja, maka dia bisa melakukan apapun kepada Nabi Nathan. Tetapi Nabi Nathan itu berani menegur Daud. Dan sikap hati Daud itu benar. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan menyukai Raja Daud? Kenapa Tuhan itu membuat Raja Daud itu berkenan di hatinya? Karena Daud itu begitu sangat mudah ditegur. Ada banyak di antara kita ketika Tuhan mungkin lewat firman menegur kita. Ketika Tuhan lewat orang lain menegur kita. Ketika Tuhan lewat peristiwa kita alami menegur kita. Ketika Tuhan mengirim orang-orang yang tidak percaya kepada Allah menegur kita. Kadang maaf, hati kita nggak terima. Bahkan kita berkata, siapa kamu? Tapi saya bersyukur ketika kita membaca peristiwa daripada Daud ini. Dia berkata, aku sudah berdosa. Artinya apa? Daud itu hatinya lembut. Lembut hati itu adalah gampang sekali. Itu diubah. Kalau hati yang keras berulang-ulang tetap berkata, aku tidak salah. Tapi Daud
dia berani sebagai raja mengakui, aku sudah berdosa. Hatinya lembut. Coba lihat kiri kanannya. Kalau saudara kenal kiri kanan saudara, lembut enggak hatinya? Lihat suaminya, lihat istrinya. Iya. Ini bukan suaranya yang lembut. Ya, dan juga bukan perangainya yang lemah lembut. Tapi yang dikatakan di ayat ini adalah Daud itu lembut hatinya. Apa ciri-ciri orang lembut hatinya? Ditegur mau berubah. Ditegur mau berkata, aku salah. Kadang-kadang kalau kita ditegur, kita bela, kita pertahankan. Enggak, aku enggak salah, enggak salah. Enggak salah. Siapa yang bilang aku salah? Pada waktu kita ditegur Tuhan, mungkin tidak perlulah lewat orang lain. Pada waktu kita berdiam diri, Tuhan berbicara kepada kita. Anakku, mari datang kepadaku. Aku lemah lembut. Ayo, waktu engkau letih, lesu, datanglah kepadaku. Kita tidak menganggap kita kuat. Tapi kita berkata, iya, ini aku Tuhan. Engkau tahu segala-galanya tentang hidupku. Apa yang membuat Daud berkenan di hati Allah? Apa yang membuat Daud disukai Tuhan? Alkitab mencatat waktu Saul itu disingkirkan. Maka Allah perintahkan Nabi Samuel untuk pergi ke rumah Isai. Salah satu anak Isai akan diurapi menggantikan Saul. Dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Maka Tuhan berkata tidak mereka. Nabi Samuel tanya kepada Isai, apakah ini semua anakmu? Tidak, satu lagi. Yaitu Daud itu sedang menggembalakan kambing domba daripada milik ayahnya. Panggil dia. Ketika dipanggil diurapilah dia menjadi raja. Umurnya masih 14 tahun. Pada waktu dia diurapi tidak otomatis Pak Bu jadi raja. Lebih kurang dicatat di Alkitab 14 tahun berikutnya. Maka benarlah Allah mengokohkan tahta kerajaan Israel kepada Daud. Saudara bisa bayangkan 14 tahun dia diurapi jadi raja. Lebih kurang 13-14 tahun berikutnya baru dia jadi raja. Begitu lama. Artinya apa? Begitu banyak peristiwa yang dia alami. Begitu banyak perkara-perkara yang dia alami. Saya tidak tahu kalau zaman sekarang ini. Ya, ketika seseorang terpilih. Katakan menjadi bupati, katakan menjadi wali kota, katakan menjadi gubernur. Lalu maaf, tidak dilantik-lantik saudaraku. Diundur karena banyak sekali alasannya. Belum tentu orang yang terpilih ini sabar menunggu. Daud tidak melakukan kudeta terhadap Raja Saul. Bahkan kalau kita melihat kisahnya. Di tengah-tengah Daud berperang berhasil. Maka Raja Saul memberikan anak perempuannya namanya Mikhail. Menjadi istri daripada Daud. Jadi Daud itu menantu daripada Raja Saul. Saudara bisa bayangkan, dicatat Raja Saul sudah disingkirkan. Lalu digantikan dengan Raja Daud yang notabene itu jadi helanya menantunya. Di tengah-tengah perjalanannya 14 tahun ini. Alkitab mencatat 2 kali Raja Saul ingin membunuhnya. 2 kali kesempatan bagi Daud untuk membalasnya, membunuh Raja Saul. Ketika Daud lari pada waktu dikejar oleh Raja Saul, dia bersembunyi dalam satu goa. Lalu ada orang memberitahukannya, Daud ada di goa sana. Raja Saul bersama dengan pasukannya pergi ke sana. Hanya mereka itu kelelahan, jadi mereka sama di goa itu juga. Di goa itu juga mereka ada tertidur pulas. Lalu salah satu prajurit daripada Daud berkata, ini waktunya balaskan. Ini waktunya bunuh Raja Saul. Ini waktunya Tuhan sudah buka kesempatan. Saya percaya ada orang berkata, jangan buang kesempatan. Kadang-kadang orang mengambil kesempatan, walaupun kesempatan itu belum tentu, itu jalan Tuhan.
Orang-orang sekeliling Daud berkata, bunuh dia, ini waktunya. Tapi Daud berkata, jangan jamah, jangan usik orang yang diurapi Tuhan. Daud biarkan, satu kali lagi, maka keadaan yang sama terjadi. Abisai, orang yang dekat dengan Daud, ini waktunya, atau aku yang bunuh. Tidak perlu 2 kali aku bunuh, 1 kali pasti dia mati. Daud berkata, jangan. Kesempatan untuk membalaskan apa yang dilakukan Raja Saul itu tidak dipakai oleh Daud. Kenapa? Sekali lagi, Daud mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi itu seizin daripada Tuhan. Daud mengerti jalan-jalan Tuhan berbeda dengan jalan-jalan manusia. Daud mengerti rancangan Tuhan itu terindah dan tepat pada waktunya. Sehingga Alkitab mencatat Daud adalah pribadi yang sungguh-sungguh dikasih oleh Tuhan. Alkitab juga menuliskan bagaimana hati Daud rindu membangun satu rumah untuk Tuhan. Mari kita baca ini. 2 Samuel pasal yang ke-7 di ayat yang pertama. 2 Samuel pasal yang ke-7 pertama. Ketika raja telah menetap di rumahnya, yaitu maksudnya Raja Daud, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Mari kita baca ayat yang kedua. Yuk 1, 2, 3 ya. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda, jangan dihapus. Saudara, ketika Daud menjadi raja, maka dibangunlah istana untuk Raja Daud. Istana yang dibangun itu dari kayu aras. Kayu aras adalah satu kayu yang begitu sangat-sangat kuat. Dan itu kayu yang tidak sembarang orang membangun rumah pakai itu. Karena ini istana raja, dibangun dengan segala kemewahan, dibangun dengan segala kemegahan. Lalu Daud tidak tenang ada di rumahnya. Dia bilang kepada Nathan, bagaimana mungkin aku bisa diam di rumahku yang jelas mewah megah. Sementara tabut Allah itu di bawah tenda. Kalau kita kembali kepada kisah, bagaimana tabut Allah ini diam dalam tenda. Nah, 12 suku orang Israel, hanya satu suku yang boleh mendekat kepada Allah, itu adalah suku Lewi. Karena suku Lewi lah diangkat menjadi imam. Arti imam, kohen yang dapat ditarik mendekat kepada Allah. Sementara Daud bukan suku Lewi, dia suku Yehuda. Jadi jelas tidak bisa mendekat kepada Allah. Nah, oleh karena Daud begitu merindukan bisa datang bersekutu dengan Allah, dekat dengan Allah. Dia angkut, dia pindahkan tabut perjanjian yang itu lambang kehadiran Tuhan dari tempat yang cukup jauh, Kiryat Yearim, dia pindahkan ke kota Daud, yaitu Sion, Yerusalem. Supaya apa? Supaya tidak hanya suku Lewi yang bisa mendekat kepada Allah, suku Yehuda termasuk Daud, suku-suku yang lain bisa mendekat kepada Allah. Tapi pada waktu rumahnya selesai dibangun dengan keadaan mewah, megah, dia bilang ayat ini, bagaimana aku bisa diam di rumah yang seperti ini? Bagaimana aku bisa tenang? Bahkan satu ayat yang lain dikatakan, bagaimana aku bisa tidur nyenyak sementara rumah Allahku itu masih menjadi rentuan. Sementara tabut Allah, lambang kehadiran Allah itu ada di tenda. Apa yang dia lakukan? Dia persiapkan semua pembangunan untuk rumah Tuhan. Daud adalah orang yang diberkati Tuhan. Kalau kita baca di dalam 2 Tawarik, apa yang dia persiapkan? Itu jumlah emas, jumlah perak, jumlah semua persiapan itu hampir tidak terhitung banyaknya. Kenapa Daud mau berkorban untuk pembangunan rumah Tuhan? Karena Daud mengasihi Allahnya. Tapi Tuhan berkata lewat Nabi Nathan, bukan kamu yang membangun, anakmu. Akhirnya Salomo lah yang membangun rumah untuk Tuhan. Saudara, kenapa Daud itu berkenan di hati Allah? Kenapa Daud disukai oleh Tuhan? Karena dia tahu isi hati Tuhan. Sekali lagi kisah 13 ayat yang ke-22. Dalam satu terjemahan bahasa Inggris, maka dikatakan Daud itu memiliki hati seperti hati Tuhan.
Kenapa Daud disukai? Kenapa Daud berkenan di hadapan Allah? Karena Daud itu memiliki hati seperti hati Tuhan. Bagaimana supaya kita sebagai anak itu menyenangkan orang tua? Karena kita tahu kita memiliki hati seperti orang tua kita. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Allah? Karena kita tahu hati Allah. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, itu yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu, di tahun 2022 ini, tahun deklarasi perkenanan Tuhan, mari kita belajar dari pribadi Daud. Sekali lagi saya ulangi, Daud bukan tidak melakukan pelanggaran. Daud melakukan pelanggaran. Bukan hanya berzina kepada Betseba, tapi satu kali Daud melakukan sensus penduduk. Dia menghitung seluruh prajuritnya. Dan Alkitab mencatat setiap kali menghitung prajurit, ada harga yang dibayar. Tapi Daud tidak melakukannya. Sehingga Tuhan memberikan hukuman kepada orang-orang Israel. Bukan hanya itu, ada banyak dicatat dalam Alkitab pelanggaran Daud. Tetapi Alkitab juga mencatat, Daud disukai Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau disukai Tuhan? Lambaikan tangannya. Saya percaya kalau kita disukai Tuhan, maaf, kita tidak perlu berteriak-teriak. Kita tidak perlu memaksa Tuhan untuk memberkati kita. Saya ulangi. Kalau kita sudah disukai Tuhan, ada banyak orang berpikir kalau doanya kuat dijawab Tuhan. Ada orang berpikir kalau dia sungguh-sungguh berdoa dengan setiap hari mendoakan hal yang sama, dijawab Tuhan. Bisa benar, tapi saya rindu kita seperti Daud. Kalau kita hidup disukai Tuhan, tidak mungkinlah Tuhan tidak memberikan apa yang kita perlukan. Jangankan kita minta, sebelum kita minta Tuhan bilang gini, aku tahu yang kau perlu. Aku tahu apa yang harusnya aku berikan kepadamu. Tidak perlu kita memaksa Tuhan. Ada banyak orang memiliki pengertian tentang doa. Kalau kita berdoa, kita sedang mendesak Tuhan. Dengar, Tuhan tidak perlu kita desak-desak. Tuhan tidak perlu kita paksa. Kalau saudara saya kita hidup disukai Tuhan, berkenan kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan akan memberikan semuanya kepada kita. Tuhan menyediakan apapun yang kita perlukan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yesus, Yesus. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami belajar satu pribadi, Daud, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang engkau sukai. Biarlah sepanjang tahun ini kami juga merindukan perkara yang sama. Kami memiliki rasa haus, lapar akan Tuhan. Kami rindu untuk dekat selalu kepadamu. Dan kami mau terbuka untuk ditegur. Di saat kami melakukan pelanggaran, kami mau berbalik seperti Raja Daud. Dan kami tidak memikirkan hanya hidup kami. Kami mulai hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Kalau sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus, berkati perjamuan kudus ini. Berkati setiap kami yang ambil bagian. Kiranya berkat perjamuan kudus memenuhi seluruh hidup kita. Dalam nama Yesus. Amin. Perjamuan kudus hanya tujukan bagi kita yang percaya. Anak-anak umur 12 tahun ke bawah tidak diizinkan ikut dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapak yang baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, terutama baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita siapkan hati kita, kita masuk dalam perjamuan kudus. Pada waktu kita makan tubuh dan minum darah Yesus, ingatlah bahwa itu karena bukti kasih Allah kepada kita. Biarlah kita belajar untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Rahmatakaya ralamas. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Setiap kali saya mengingat kemurahan Tuhan, saya angkatkan pujian ini. Karena saya sadar, kalau saya ada sebagaimana saya ada malam ini, itu karena kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada. Mari angkat tanganmu, dengan segenap hati katakan kepada Tuhan, aku hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
Beramat baik aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh menikmati kemurahan-Mu. Tidak ada satupun yang kami harapkan lebih daripada kami memperoleh kemurahan dan kasih-Mu. Cukuplah semuanya itu bagi kami. Karena itulah yang membuat kami kuat, itu yang membuat kami bertahan, itu yang membuat kami tetap menaruh harap percaya kepada Tuhan. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau mengenal kami Tuhan. Malam ini kami membuka seluruh kehidupan kami. Mari lebih lagi berbicara bagi kami Tuhan. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus. Kalau Engkau melihat ada sesuatu yang harus diubah dalam hidup kami, ubah kami Tuhan. Kalau Engkau melihat ada sesuatu yang harus dipulihkan dari hidup kami, pulihkanlah ya Allah. Sempurnakanlah rancangan-Mu atas hidup kami ya Allah. Uri alaba sandara alaba takaya alaba. Uri alaba sandara alaba takaya alaba ya alaba ya alaba ya alaba sinara alaba. Yesus, Yesus, Yesus. Hiraba sandara alaba kaya alaba. Yes. Terima kasih Bapa. Kami tidak akan meninggalkan tempat ini sampai Tuhan melepaskan berkat-berkat atas setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati pikiran kita kepada Bapa surga. Terimalah berkat anugerah yang sempurna. Berkat-berkat ketika kita hidup menyenangkan hati Allah. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Dicurahkan berlimpah-limpah bagi setiap kita malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.